Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Pot. Pada sore hari ini, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu bagaimana dengan vaksin pada penyintas? Apakah penyintas itu memerlukan vaksin? Terus kemudian kalau memerlukan berapa kali dosis? Dan kapan sebaiknya dilakukan? Video ini akan menjawab semuanya. Yang pertama, untuk menjawab itu, kita harus memahami bagaimana imun pada penyintas COVID-19. Jadi orang yang pernah terinfeksi COVID-19 dan sembuh, itu memiliki imun atau memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Jadi karena kekebalan itu, menurut penelitian di Inggris, dari 20.000 pekerja medis yang pernah terinfeksi di sana, ternyata kemungkinan mereka terinfeksi setelah 3 bulan itu kurang dari 1%. Jadi angkanya amat sangat rendah kemungkinannya. Jadi 99% penyintas itu tidak terinfeksi lagi. Hanya 1% yang memang orangnya mungkin memiliki sel-sel tubuh atau genetik yang memudahkan virus COVID-19 untuk masuk ke dalam tubuhnya lagi. Jadi kurang dari 1% mendapatkan infeksi berulang atau reinfeksi. Dan proteksi yang didapatkan pada orang yang terinfeksi COVID-19 ini, menurut penelitian di Inggris juga, itu bisa berlanjut hingga 6-8 bulan. Jadi sangat lama ya, memproteksi atau melindungi orang yang pernah terinfeksi COVID sehingga tidak terkena COVID lagi. Menurut studi di Israel ya, imunitas pada penyintas itu bisa mencegah nih, kalau misalkan kita terinfeksi lagi, maka yang pertama dia bisa mencegah orang yang terinfeksi lagi itu masuk rumah sakit 94% ya. Kemudian juga mencegah untuk menjadi kritis. Jadi kebanyakan orang yang terinfeksi lagi itu akan sangat amat ringan, bahkan tidak bergejala ya. Itu akan mengurangi kemungkinan kritis 94,3%. Kemudian mengurangi kemungkinan terinfeksi ulang juga itu sebesar 94,2%. Dan mengurangi angka kematian akibat infeksi ulang tersebut dengan 93%. Itu menurut studi di Israel. Jadi kemungkinan orang yang terinfeksi ulang untuk meninggal dunia itu amat sangat kecil ya. Jadi hanya sekitar 7% aja kemungkinannya. 93% tidak akan sampai ke fase yang fatal ya. Jika ini dibandingkan dengan imunitas pada vaksin, itu sebanding dengan 2 kali injeksi Moderna atau Pfizer ya. Orang yang sudah pernah terkena itu sama dengan orang yang sudah diinjeksi vaksin Pfizer atau Moderna 2 kali full, itu menurut studi di Israel. Dan menurut studi di Turki, itu penyintas itu memiliki imunoglobulin G, yaitu neutralizing antibody, yaitu antibody yang bisa menetralisir virus, yaitu terhadap virus Delta, cukup tinggi. Jadi kalau sudah pernah kemasukan virus COVID-19 hidup, itu kita juga punya perlindungan terhadap varian Delta yang cukup tinggi. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir berlebihan bahwa kita akan terkena lagi dan berat, karena kemungkinan itu amat sangat kecil. Kita harus lebih percaya diri dengan adanya data dari studi di Israel dan di Turki ini. Ya, itu bagi penyintas itu perlu jadi perhatian ya. Yang kedua, lalu apakah dengan begitu penyintas ini perlu vaksin atau tidak? Gitu. Jadi menurut studi di Kentucky ya, penduduk Kentucky di studi orang-orang yang sudah pernah kena dan divaksin dibandingkan yang pernah kena dan tidak divaksin. Itu ternyata memang orang yang sudah pernah kena dan di booster, divaksin lagi, itu kemungkinan terinfeksi ulang itu jauh lebih rendah dibandingkan orang yang sudah penyintas tapi tidak vaksin. Meskipun sama-sama sangat kecil kemungkinannya ya, kurang dari 1% ya, tetap orang yang penyintas dan kemungkinan terkena laginya kurang dari 1%, sedikit sekali. Tapi dengan ditambah vaksin jauh lebih kecil lagi kemungkinan terinfeksi lagi. Nah, dengan salah satu dasarnya ini, maka CDC, Center for Disease Control, mengeluarkan rekomendasi agar walaupun penyintas tetap mendapatkan 2 dosis vaksin full ya. Seperti itu. Itu rekomendasi dari CDC, Center for Disease Control ya. Kemudian ada salah satu studi yang dipublish di JAMA ya. JAMA itu salah satu site yang isinya adalah publikasi ilmiah. Itu 1 dosis booster itu sudah sangat cukup untuk memberi imunitas pada penyintas.
Jadi nggak harus ya, nggak wajib 2 dosis. Kalau dapat 2 dosis jauh lebih baik lagi ya. Cukup 1 dosis menurut penelitian di JAMA ini, itu imunitas yang muncul itu jauh lebih tinggi daripada orang yang belum terkena COVID-19 dan sudah mendapatkan vaksin 2 kali. Jadi yang sudah penyintas itu vaksin 1 kali saja itu lebih kuat imunnya dibandingkan yang belum pernah kena dan mendapatkan vaksin 2 kali. Jadi sebenarnya kalau saran beberapa ahli itu untuk penyintas cukup 1 kali saja, dan itu kartu vaksinnya sudah bisa untuk bepergian, untuk naik pesawat, untuk nonton bioskop, untuk ke mall dan lain-lain ya. Karena memang penyintas. Lalu kalau memang mau vaksin, kapan sebaiknya dok kita melakukan vaksin untuk penyintas? Jadi untuk penyintas itu menurut rekomendasi dari Kemenkes Republik Indonesia itu sebaiknya setelah 3 bulan positif ya. Ada juga yang berpendapat bahwa setelah 3 bulan dinyatakan sembuh. Nah ini tergantung tenaga kesehatan yang nyontek ya. Kalau menurut saya sejak positif pertama kali 3 bulan itu sudah boleh vaksin ya, itu menurut aturan itu ya. Terus kemudian bolehkah vaksin lebih cepat dok? Kalau saya misalkan nih baru kena bulan lalu, terus bulan ini dapat jatah vaksin, boleh tidak vaksin? Nah ini kalau menurut secara medis itu sebenarnya boleh, tapi secara aturan nanti bapak kena screening ya, atau ibu kena screening di tempat vaksin. Jadi kita mengisi kuesioner, itu nanti kita ditanya apakah Anda pernah terkena COVID-19, apakah sudah lebih dari 3 bulan. Kalau kita ternyata ketahuan belum 3 bulan, maka kita tidak boleh vaksin di saat itu, biasanya seperti itu ya. Kecuali vaksin yang mandiri, beli sendiri ya, itu tentu saja nggak masalah ya. Mau vaksin 1 bulan setelah terinfeksi juga boleh. Kemudian kalau saran saya ya, karena imunitas dari penyintas ini masih bertahan hingga 6-8 bulan, sebaiknya kita ikuti aturan pemerintah saja ya. Jadi sebelum 3 bulan nggak usah tergesa-gesa untuk vaksin. Biarlah vaksinasi itu diperuntukkan orang-orang yang belum pernah terkena COVID-19 untuk melindungi saudara-saudara kita yang sudah pernah kena, sudah jadi penyintas, itu sudah punya imun, mengalah dulu sementara ya. Jadi yang belum pernah kena itu biar mendapatkan vaksin dan akhirnya ikut kebal bersama orang-orang yang penyintas ya. Seperti itu. Jadi nggak usah tergesa-gesa, karena Bapak Ibu sekalian memiliki imunitas yang bertahan hingga 6-8 bulan. Bahkan bertahun-tahun ya, diperkirakan bertahun-tahun setelah terkena COVID-19. Nah ini karena penelitiannya belum banyak, karena COVID-19 ini belum sampai 2 tahun, jadi penelitian berapa tahun itu kita belum tahu, tapi diperkirakan akan sangat lama ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa, biarlah mengikuti aturan Kemenkes saja. Setelah lebih dari 3 bulan baru vaksin ulang ya, nggak usah tergesa-gesa. Lalu bagaimana dok kalau saya pengen bepergian nih, saya pengen naik pesawat, pengen ke mall, dan saya belum vaksin, kan nggak boleh dok. Nah itu menurut aturan pemerintah boleh, asalkan kita menunjukkan bahwa kita pernah terinfeksi dan kurang dari 3 bulan ya. Jadi sudah ini saya PCR saya, tunjukkan saja PCR terakhirnya yang masih positif ya, itu bisa menjadi senjata kita ketika kita naik pesawat atau ke tempat lain ya. Jadi bahwa kita memang penyintas dan belum diperbolehkan oleh aturan untuk vaksin. Semoga penjelasan saya yang singkat ini jelas, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk info-info berikutnya.